Ya, saudara, kita kembali ke sorotan kriminal. Kasus penculikan anak di Kabupaten Kutai Timur yang berakhir duka setelah korban ditemukan meninggal dunia dan disemayamkan pada Rabu malam. Ini kemudian Polda Kalimantan Timur telah menangkap terduga pelaku dan saat ini masih mendalami motif di balik tindakan itu. Untuk mengetahui perkembangan dan juga penanganan kasus serta langkah-langkah penyelidikan yang akan dilakukan, kami telah terhubung bersama AKP Rangga Asprila, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur. Selamat sore. Selamat sore, ya Kak. Saya dengan Ajeng Komisaris Polisi Rangga Asprila, kebetulan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kutai Timur saat ini. Ya, baik, Pak Rangga, mungkin bisa dijelaskan kepada kami hingga sejauh ini seperti apa perkembangan penyelidikan, di mana kita tahu bahwa Polda Kaltim juga telah mengamankan terduga pelaku dalam kasus penculikan anak di Kabupaten Kutai Timur. Sejauh ini seperti apa perkembangan penyelidikannya? Untuk sampai dengan saat ini proses telah pada tahap penyidikan, Kak. Untuk tersangka juga sudah kita amankan. Kita bekerja sama dengan tim dari Ditreskrim khususnya Jatan Ras Polda Kalimantan Timur. Untuk tersangka saat ini juga telah kami geser dari Balikpapan menuju Kutai Timur untuk dilaksanakan pendalaman terkait dengan motif dan lain-lainnya yang ada berkaitan dengan tindak pidana. Untuk korban tersendiri juga tepatnya kemarin pada hari Rabu kurang lebih pukul 12 siang telah kami temukan juga, namun dalam hal ini kondisinya juga sudah tidak bernyawa lagi. Baik, untuk kronologi kejadian ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara seperti apa Pak Rangga yang telah dihimpun begitu oleh tim di Polda Kaltim sendiri? Untuk kejadian memang terjadi pada tanggal 1 Juni. Bahwasanya orang tersebut sudah telah berada di TKP kurang lebih dari pukul 3 sore dan kejadian pengambilan dari korban kurang lebih pukul 7 dan saat itu korban langsung melaksanakan aksinya untuk menghantarkan di daerah Sangatta Kutai Timur untuk langsung menghilangkan nyawa. Seperti itu, Mbak. Baik, kemudian juga keluarga juga mendapatkan sebuah pesan begitu ya untuk menyerahkan tebusan begitu. Kemudian bagaimana dari pihak kepolisian ini dari Polres Kutai Timur dan juga Polda Kaltim kemudian bersinergi untuk menyelidiki kasus ini? Untuk dengan saat ini posisi alat bukti, baik alat bukti maupun tersangka dan korban telah kami dapatkan semua. Dalam proses pemeriksaan kami juga telah memanggil beberapa saksi dan kami juga melibatkan dokter forensik yang ada untuk mengetahui bagaimana korban tersebut meninggal dunia. Selain itu juga kami juga akan melibatkan dinas terkait dengan perlindungan anak, kemudian juga ada terkait dengan keluarga korban juga, Bang. Baik, untuk pelakunya sendiri kapan dan di mana begitu terduga pelaku ini berhasil kemudian diamankan oleh pihak kepolisian Polda Kaltim, Pak Rangga? Untuk pelaku sendiri diamankan 2 hari yang lalu, tepatnya di area Balikpapan. Itu tim kami bersama di backup oleh Jatan Ras Polda Kalimantan Timur. Kemudian kita pun langsung mengamankan untuk melakukan interogasi awal untuk mencari bagaimana dan di mana korban tersebut. Untuk sampai dengan saat ini posisi sedang kita geser ke Polres Kutai Timur, masih dalam perjalanan. Dari proses penyelidikan sementara tersebut, kemudian apakah juga terdapat informasi begitu apakah si pelaku ini bertindak seorang diri atau mungkin ada kemungkinan begitu keterlibatan dari pihak lain? Sampai dengan saat ini yang hasil penyelidikan dan penyidikan, pelaku memang murni melakukannya sendiri. Memang pada saat dia berlari ke Balikpapan, dia memang bersama dengan pacarnya. Namun pacarnya tersebut dari hasil yang kami dapatkan tidak mengetahui sama sekali. Baik, apakah kita juga bisa mengetahui begitu proses pelacakan yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Kutai Timur dan juga Polda Kaltim begitu hingga pelaku ini berhasil ditangkap? Seperti apa prosesnya? Di satu sisi kita juga mencari info dari masyarakat, Kak. Selain itu juga kebetulan dari terduga pelaku atau tersangka ini kan bekerja di salah satu ojek online. Di situ juga kita melakukan pendalaman di situ. Selain itu ada
ada pesan yang dia sampaikan di mana di situ dia mencantumkan nomor rekening dan ternyata benar itu nomor rekening atas namanya dia sendiri. Dari situ kan. Baik, kemudian akhirnya dari pihak kepolisian ini men-tracing begitu ya, dari informasi yang didapatkan. Baik, tadi yang seperti dikatakan di awal bahwa keluarga juga sempat mendapatkan permohonan permintaan untuk tebusan begitu ya, sejumlah uang begitu untuk korban ini begitu. Apakah kemudian ini ada indikasi motifnya ini hanya ekonomi ataukah ada di dalamnya hubungan pribadi atau motif lainnya gitu yang kemudian ini juga menjadi fokus dari penyelidikan dari kepolisian sendiri? Untuk sampai dengan saat ini motif ekonomi yang paling kuat Kak, namun dalam perkembangannya nanti akan kami sampaikan lagi untuk pendalaman karena posisi tersangka juga sedang kami arahkan menuju Polres Kutai Timur. Untuk terkait dengan permintaan tebusan memang waktu pertama kali ada dikirimkan melalui kardus, kemudian dia juga sempat mengirimkan WhatsApp kepada ibu korban terkait dengan tebusan tersebut diminta lagi, namun waktu dibalas oleh ibu korban, tetapi dari tersangka sudah mematikan HP. Namun tidak lama setelah itu tersangka dapat kita amankan bersama. Baik, sekali lagi Pak Rangga, berarti ini artinya dari pelaku dan juga keluarga korban ini memang sudah mengenal begitu sehingga nomor telepon atau nomor WA juga WhatsApp ini juga bisa didapatkan oleh si pelaku? Sejauh ini untuk perkenalan antara tersangka baik dengan tersangka maupun keluarga ataupun ibu langsung dari korban tidak ada kaitannya Kak. Untuk pertemuan pertama kali itu hanya dengan suami dari ibu korban. Itu pun bukan karena ada hubungan atau apa, kebetulan saja karena dia berprofesi sebagai ojek online, dia melakukan permintaan untuk menghantarkan dia dan dari situ saja itu dia sempat bertemu. Baik. Jadi dari transaksi sebelumnya dengan menggunakan aplikasi ojek online tersebut, kemudian si pelaku memiliki nomor telepon dari keluarga korban, begitu ya Pak Rangga ya, yang kemudian akhirnya dilakukan tindakan ini begitu. Baik, Pak Rangga, sebenarnya berapa lama sih biasanya proses pendalaman motif dan juga pemeriksaan terhadap pelaku ini dapat dilakukan hingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang kuat begitu, apa kemudian motif yang melatar belakangi dari penculikan ini begitu? Itu tadi yang telah saya sampaikan, motif ekonomi itu paling kuat Kak. Kalau untuk berbicara bagaimana dan berapa lama itu tidak ada patokan, namun kami semaksimal mungkin secepatnya mendapatkan itu semua dan akan memberikan kepastian hukum untuk mendapatkan pidana yang pas untuk dari tersangka untuk memberikan kepastian hukum itu sendiri. Namun apabila dipertanyakan terkait waktu, kami juga pasti ada koordinasi berkaitan dengan kuah baru, kita juga tetap berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Selain itu juga kami juga ada masa penahanan yang memang harus kita cepat selesaikan berkaitan dengan administrasi. Baik, terima kasih atas informasinya AKP Rangga Asprila, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur, atas perbincangan singkat kita pada sore hari ini. Semoga permasalahan ini, kasus ini segera diatasi, segera mendapatkan jalan keluarnya. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih banyak Kak.